Koko hari ini bakal jelasin perjalanan bisnis dari awal sampai sekarang tuh kayak gimana. Kurang lebih apa aja yang harus dipertaruhkan, apa aja yang harus Koko lalui, apa aja yang Koko harus hilang untuk meraih sampai saat ini gitu ya, punya bisnis yang lumayan setidaknya working lah. Aku adalah perantau pertama, aku adalah William, aku seorang project manager di Australia, sudah 10 tahun di sini. Dan side job aku seperti aku pernah jelasin di episode-episode lalu yang realita content creator, aku adalah seorang entrepreneur. Perantau kedua, Halo, nama saya Riman Harrison. Saya sudah 10 tahun di Singapura. Saya sekarang kerja sebagai AI engineer dan side job saya sudah dibahas di episode sebelumnya adalah seorang content creator ya. mari kita grab kopi kita masing-masing dan kita ngopi merantau. Ayo kita ngobrol santai-santai. Hari ini gue ngawain soal ini malam seperti biasa. Bentar lagi gue ngopi. Amin. Mari kita ngobrol. Bentar lagi ada yang endorse kopi ya, atau endorse wine juga boleh. Curhat time. Oke, pertama, kenapa sih aku ingin menjadi seorang entrepreneur dari dulu? Papi kita sendiri, papa kita adalah seorang pebisnis. Bukan berarti papa aku sangat kaya atau kayak gimana, bukan juga. Cuman dia tuh ngelatih anaknya, Koko, Raymond, Angie, untuk setidaknya punya uang sendiri, melantik bisnis sendiri, dan gimana ya, pokoknya kalau misalnya kita nggak ada passion di bisnis yang emang papa kerjain gitu ya, kita mendingan gak usah melanjutin, mendingan bikin sendiri gitu loh. Jadi yang papa mau tuh bukan kita mewarisi bisnis ternyata nggak bisa ngapa-ngapain ke depannya, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, terus tiba-tiba hancur gara-gara nggak punya passion. Cuman pengen kita ngerjain bidang kita masing-masing, di mana yang kita sukai, yang kita emang interested, biar kita tuh belajar gitu susahnya ngerintis bisnis dari awal sampai akhir tuh kayak gimana. So bukannya berarti kita nggak boleh ngebantu atau kayak gimana kalau kita tertarik, cuman tepatnya sebelum kita ngebantu, kita ngalamin dulu gitu loh susahnya ngegedein dan lain-lain tuh kayak gimana, biar begitu dikasih atau kayak gimana tuh gak terlalu wah bakal berantakan gitu ya. Soalnya banyak banget tuh teman Koko, banyak anak pebisnis, bokap nyokapnya merintis dari awal sampai akhir, punya usaha, diserahin ke anaknya, tiba-tiba anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, tiba-tiba sahamnya jatuh banget. Saham memang udah public bisnis Bukan saham kita, maksud kita kan PT gitu ya. Cuman PT gimana ya? PT pasti ada saham lah, cuma PT perorangan kan beda. Kok punya temen Koko begitu papanya kritis, diambil alih, sahamnya turun banget 98%. Cuman sampai sekarang dia harus bayarin ya utang bokap nyokapnya lah intinya. Terus banyak banget politik dari keluarganya lah, sampai temen Koko aja ada satu ditendang dari company papahnya sendiri, diambil alih sama saudaranya dan lain-lain. Banyak lah kasus-kasus kayak begitu. Makanya siapa itu? ya begitulah. Jadi intinya ya kita diwajibkan untuk merintis sendiri, untuk mensukseskan bisnis kita sendiri dalam bidang yang kita sukain, bukan cuma mewarisi bisnisnya. Jadi kalau misalnya kita kenapa-napa, kita tuh tahu basicnya dan kita tahu gitu cara ngurusnya. Bukan kayak orang-orang lain yang mewarisi, oh enak mewarisin terus tiba-tiba jeblok ambruk kayak gitu kan nggak bisa ya. Kenapa Koko pengen bisnis dari awal? Soalnya dulu tuh papi suka gembar-gembor. Orang 10 terkaya di Indonesia, orang 10 terkaya di Amerika, orang 100 terkaya. Terus sama si papi itu di Photoshop nomor 100 papi. Ingat gak? Nah, dulu tuh papi pernah ngirim di grup Wangga. Di grup Wangga tuh pernah ngirim 10 orang, 100 orang terkaya di dunia. Terus listnya udah ke paling bawah, nomor 100 tuh papi. Nah itu mah hasil Photoshop. Terus orang-orang wih. Padahal kagak gitu ya gak sih? Di situ kok ngeliat chartnya, orang-orang paling kaya di dunia. Oh ya jadi kaya kayaknya enak ya. Cuma gimana caranya? Kok lihat tuh occupation sama sektor-sektornya. Gak ada orang yang kaya di dunia, orang yang paling kaya itu tuh sebuah pegawai. Gak ada. Semuanya bisnis sektor ini, bisnis sektor itu, bisnis sektor ini, bisnis sektor itu. Makanya Koko pikir, kalau misalnya aku ngikutin traditional path, kayak keponakan kita lah, kita juga. Yang papi mau kan kita keluar negeri, sukses di luar negeri, baru boleh pulang Indo gitu ya. Kalau misalnya belum sukses, belum boleh pulang Indo. Pertanyaan Pak Guru, kau bilang nggak ada top 100 orang terkaya itu pegawai. CEO termasuk pegawai nggak? Maybe, cuman mostly gitu ya. Yang dulu, ini kan impression Koko dulu pertama. Cuman basically yang paling kaya itu tuh yang punya saham yang perusahaan, dan mainly let's say 99% orang paling kaya di dunia gitu ya kalau nggak ada yang employee. 99% itu tuh apa? Semuanya entrepreneur atau investor, bener nggak? Maybe, ya, I can Cek agree. sendiri. Nah makanya Koko sempet mikir gitu kayak
bukannya Koko mau jadi yang paling kaya di dunia, cuma untuk aku biar jadi sukses itu gimana caranya? Aku harus jadi pebisnis. Itu interest awal-awal Koko. Cuman Koko ngelihat di awal-awal tuh kita emang dididik terserah kita gitu ya. Lu mau jadi pegawai, lu mau jadi bisnis, terserah gitu ya. Kenapa? Soalnya keponakan kita aja dari anaknya uncle yang bokapnya usaha, akhirnya sekarang gimana, malah kerja merantau di luar negeri, sama kayak kita sekarang, ya nggak sih? Cuma kerja merantau di luar negeri emang gaji dan lain-lain, pola hidup dan lain-lain emang lebih layak gitu ya, lebih bagus, lebih enak. Cuma bukan berarti kita tuh kalangan kaya gitu ya di Australia, bukan. Jadi itu kayak semacam pemicu buat Koko kayak, wah kalau aku kayak gini terus aku nggak bisa nih orang kaya, gimana nih caranya, aku harus bisnis. Makanya Koko mulai cari-cari cara, disupport tuh sama papa mama dulu tuh kita sering jualan. Awal-awal kita usaha tuh jualan dulu, Koko tuh pernah jual lukisan ke tamu-tamu mami. Tante, ini lukisan aku. Oh pinter, kecil-kecil udah bisa jualan nih, kasih 200.000. Teringet. Aduh. Jualan apa? Jualan suplemen klorofil, ya, inget terus gak? Raymond, ini Dede pernah diajarin dulu tuh, dia pernah jualan apa sih? Dia pernah jualan CMP, chlorophyll mint product. Apa sih chlorophyll mint powder? Nggak inget namanya CMP, kamu Nggak, yang Koko inget. Yang Raymond tuh CMP, Koko tuh Koyo Detox. Jadi Koko tuh masih SD, masih SMP, udah diajarin lah cara jualan. Jadi kalau si mami tuh ada tamu datang, tante, tante, aku punya koyo nih. Koko tuh dulu koyo ya. Tante, aku punya koyo. Nih koyo bisa ditempelin di telapak kaki. Kalau misalnya habis bangun tuh yang jadi wah kotor banget. Itu racun-racun di dalam tubuh tante diserap semua sama koyonya. Jadi besok-besok tante udah seger bugar, terus bisa ngelancingin juga loh tante. Wah, tante mau awet muda kan? Nih beli nih koyo detox. Padahal placebo kali. Itu dulu Koko jual Koyo Detox tuh berapa ya? 100.000, 150.000 sampai 200.000. Pinter ya, anak kecil bisa jualan. Oke, beli 5. Terus Raymond juga dulu si MP, dulu tante om ditawarin. Duit hasil jualan kita dibeliin apa, inget nggak? Dibeliin kartu apa? Dinosaur King. Dulu tuh masih ada zaman Dinosaur King kan, kayak gimana ya? Asli nggak? Ada namkonya nggak? Iya kayak, wah ada kodenya nggak, ada namkonya nggak, asli atau enggak. Jadi orang-orang di sekolah tuh pada tukar-tukaran kartu yang ada di Game Master lah ya istilahnya. Kita beli-beliin tuh dan duit jualan kita beliin kartu. Atau kita nge-cash di PB, point blank. Ya point blank juga. Jadi pokoknya itu salah satu pemicu lah ya. Kayak oke, kita jual-jualin dan lain-lain. Udah kita jual-jualin, beliin kartu. Jadi orang-orang di sekolah tuh, weh kerennya kartunya keren-keren ya. Iya itu dapat dari duit jualan gitu ya. Terus pernah duit orang tua ya. Jadi dari kecil kita udah bukan manjain duit orang dulu tua. Dulu kayak gitu nggak dimanjain. Kita harus mulai jualan sendiri. Terus dulu tuh pemicu juga. Pernah ngejatuhin iPad-nya temennya Raymond ke kolam berenang. Salah. Ya pokoknya jatuhin iPad-nya temen Raymond ke kolam berenang. Dia ngerasa salah, waduh ini gimana nih iPad-nya rusak, harus gue gantiin. Terus jadi Raymond, dan lain-lain, mereka tuh coba cari kerja. Itu padahal masih SD. Mereka datengin tuh ke mall, aku mau kerja, SMP lah ya. Aku mau kerja dan gimana ya, soalnya aku mau kerja tuh, aku gak sengaja ngerusakin iPad temen dan aku pengen gantiin. Jadi orang tua kita nggak masalah kita, tanggung jawab kita gitu ya. Ya pokoknya masalah kita, tanggung jawab kita gitu ya. Jadi kita gimana nih cara gantiin iPad, cobalah kita kerja. Jadi cobain nyari kerja tuh. Begitu ditawarin tuh sama satu restoran, boleh kalian kerja di sini, cuman gajinya per hari itu berapa sih? Nggak ingat, tapi disuruh cuci piring. Disuruh cuci piring kalau nggak salah. Disuruh cuci piring, gajinya sehari kayaknya kalau nggak salah 10.000, kalau nggak salah 20.000 sehari kali ya. Zaman dulu banget, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu lah, kita 15 tahun yang lalu ada kali. Dia nyari kerja, ditawarin gaji, terus kasih lihat tuh gajinya, lah kita dikasih gaji segini, gimana nih caranya kita beli iPad? Gak mungkin gitu ya. Mau berapa lama kita kerja, belum tambah sekolah, belum tambah ini itu ekstrakurikuler, tambah kerja, iPad-nya kapan kebeli gitu ya? Gak mungkin kebeli atau kalau gaji segini mah. Jadi akhirnya di sana Koko dengerin cerita itu, Koko tuh kayak, berarti kalau misalnya orang kerja gajinya cuma segini ya? Kalau gajinya cuma segini, gimana caranya orang kerja beli iPad dan lain-lain ini? Makanya Koko lumayan kepikiran, waduh kerja di Indonesia kayak gini banget ya. Berarti Koko harus ngapain? Antara Koko harus bisnis atau kerja di luar negeri? Itu yang Koko pikirin. Sesampainya Koko di Melbourne, gaji per jam tuh dulu minimum 200.000 per jam. Koko langsung, wah
Cuman gimana nih, masih bisa belum ini, masih bisa itu gitu. Koko mulai jualan barang di Facebook Marketplace. Dari jualan barang di Facebook Marketplace, jualan barang gratis dan lain-lain. Koko setidaknya bisa bayar kos, bisa bayar makan. Soalnya duit makan, duit kos dulu di limit lah sama papi. Jadi Koko harus nombokin duit Koko sendiri juga, meskipun Koko masih umur 16, umur 15. Pas Koko masih foundation study. Koko sambil kuliah, sambil kerja, sambil jualan dulu. Di sana Koko mikir, kalau misalnya aku kerja dulu pas dieksploitasi lah sama Gami Chicken, terus tempat pizza yang kayak gitu-gitu, kayaknya aku masih bisa lebih banyak dapat duit dari jualan dibanding kerja. Makanya Koko fokus lah jualan sambil kerja, sambil nabung. Dan pas Koko kerja tuh di pabrik daging, Koko sambil dengerin podcast investasi setiap hari, baca buku, dengerin podcast, baca buku, dengerin podcast. Koko belilah Ethereum, Koko beli Bitcoin dulu tahun 2019 kalau nggak salah, 2020 pas zaman COVID lah. Koko kerja di pabrik daging. Terus udah kayak gitu, udah mereka naik, wah gila ya, aku kerja per minggu tuh dulu pas di AMG Koko cuma dapat $700 per minggu. Cuma pas Koko investasi, pas Bitcoin lagi halving tuh tahun 2020 2019, ya kurang lebih tahun segitu, Koko dari Ethereum aja itu Koko investasi bisa sampai berapa ya, pas jebret naik banget candle hijau, jebret naik, kayak duit Koko gila, gaji gue sehari $200, kurang lah ya, kurang lebih 100 sekian dolar sama $200. Cuman dari investasi aja lo masih lebih gede di investasi gitu. Ya udah Koko fokusin, Koko belajar sampai jeblok turun berapa ya, 80% tahun 2022 kalau nggak salah. Raymond juga kemarin ngerasain kan, pas kemarin ini Koko bilang CRO beli, cuman kamu jangan semua taruh di CRO, kamu harus diversifikasi, taruh di indeks. Aku stick CRO karena buat dapetin kartu metal itu. Enggak, kamu ngomong gak greget kalau misalnya cuma 10%. Hah? Apa? CRO? Kamu ngomong kalau saham kurang greget, mau full crypto aja, inget gak? Gak inget, sekarang aku hampir full saham. Terus Trauma kamu sama invest kripto. berapa sih? Kamu invest $500 jadi berapa kemarin? Yang CRO naik 5 kali lipat kan dalam jangka waktu berapa bulan? Ya, tapi sekarang $500 itu jadi berapa? Ya jeblok turun juga sih. Jadi $20 juga enggak kayaknya. Makanya itu salah satu itulah. Pas di zaman pabrik daging, Koko tuh dulu sempat mau nyoba bisnis startup. Koko pengen bikin aplikasi. Cuman aplikasi itu gimana ya? Koko pengen bikin aplikasi. Cuman Koko nggak bisa coding. Gimana nih caranya? Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.